Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Air Project. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang controller CNC laser CO2 yang seperti saya pegang ini kali ini. Jadi ini rakitan pribadi saya ya. Jadi ini emang dijual belikan. Ini jual untuk teman-teman yang mau ngerakit khususnya CNC laser CO2. Jadi controller ini memang rakitan saya. Nanti kita akan bahas untuk cara ininya ya, pemasangannya. Jadi untuk wiringnya, terus untuk untuk cara pemasangannya, itu cara programnya ya, di aplikasi Lightboom kita akan bahas. Jadi teman-teman bisa beli ya produk ini di channel saya nanti, di toko saya, toko Air Project. Nanti kita akan bahas satu-satu ya untuk ininya. Oke, simak videonya. Jangan lupa subscribe dulu channel Air Project. Semoga channel ini membantu. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke videonya. Balik lagi di videonya. Ini controller yang kita rakit ya. Ini Air Project controller CNC laser CO2 sistem 32 dengan firmware RGB-RBL 1,1 ya. Di sini ada lampu indikator power, indikator laser. Sebenarnya ini di versi ini saya kebalik sih ya ininya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting di sini antara power sama indikator laser ya. Terus di bawah sini ada juga indikator buat limit X sama Y ya, yang menandakan limit X sama Y-nya berfungsi. Nah, di sini yang dibalik sini ada pin, ada 6 pin ya, ini pin soket ya, konektor. Ada 1 2 3 4 5 6. Yang ini, yang tengah ini yang bahas yang ini dulu ya. Ini step X yang lubang pertama. Yang lubang pertama ini step X. Terus yang ini kan ini tulisannya jelas ya, ini axis X, ada step X sama dir X ya. Karena di driver stepper itu ada dua ya. Jadi ada dir, ada step. Di sini ada step X sama dir X ya. Nah, yang tengah-tengah ini dia pin ground ini. Di sini kan di driver stepper itu ada 4 input ya. Jadi dir X plus sama step X plus. Jadi ada juga dir min, ada di step min. Nah, yang minnya itu dipakai ke ground. Nah, sama halnya juga dengan yang axis Y. Axis Y ini dia pakai ada dir Y, ada step Y. Ini plusnya ya. Yang min ya dari ground. Nah, untuk yang pin yang ke-6 ini dia agak kepake ya, karena saya nemu partnya ini yang 6, jadi yang 5 susah. Oke, yang ini gak kepake ya teman-teman. Kalau dicabut ini gak ada itu. Ini nantinya bisa dicopot, colok cabut ya. Terus di sini juga ada yang dibaliknya ada pin laser out, ada limit socket. Groundnya di sini tengah sama. Plus 5-nya ini buat nanti kalau teman-teman pakai buat limit X-nya pakai yang sensor ya, sensor. Bisa pakai plusnya pakai ini. Nah, untuk laser out ini di sini ada laser plus, laser min. Laser plus itu masuknya ke L ya. Kalau di tabung laser di PSU-nya dia itu masuknya ke L, yang pin L. Yang laser min masuknya ke ground, yang di jumper ke ke ini ya, ke pin P ya. Nanti cek wiringnya di bawah ini ya, atau enggak kalau teman-teman beli ini kita udah kasih sama wiringnya ya. Di sini ada limit X sama limit Y. Limit X sama Y ini bisa kalau pakai switch DPDT, switch ini SPDT
bisa nanti ke ground sama ini ya, satu lagi gitu kan, nyambungnya ke ground gitu ya. Limit Y ini kepake semua ya, tapi yang 5 jarang dipakai kalau menggunakan switch ya. Satu lagi di sini ada USB ya, USB tipe B. Ini untuk colokan USB tipe B nya. Oh saya gak bawa biasanya ini buat USB ya, USB printer biasanya pakai ini. Oke, itu aja ya yang dibahas kali ini. Untuk ininya kita lanjut ke untuk penyetingan dan ke softwarenya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita sebelum itu kita pasang dulu ya ke mesinnya. Ini udah saya colokin ke mesin. Untuk step pin-pinnya ya udah sesuai ya. Ini kita ganti dulu, ini kan karena nggak dipakai. Ini udah sesuai ya. Untuk pin-pinnya ini buat laser, buat ini buat laser sama ini buat switch. Terus yang ini dua lagi buat limit XY ya. Bentar. Bukan salah. Nah seperti ini simulasi ya, buat uji coba aja. Nah, ini udah kayak gini. Ini pastinya ini udah hubung ke mesin ya, ke sana. Ya saya belok sana ya. Ini udah hubung ke sana. Terus kita buka aplikasi ininya. Terus kita sambungkan, nanti akan kedetek. Ini menyala ya tuh, menyala ya. Di sini udah ini udah masuk ke ininya. Terus langkah awal tuh biasanya kalau baru install aplikasi Groom, dia harus bikin device dulu ya, device. Terus create manual aja gitu ya, create manual. Ini sebagai contoh aja ya, create manual sebagai contoh. Terus pilih GBRL ini ya, GRBL. Oke. Terus USB nya pilih serial USB. Untuk ini layoutnya ya. Untuk X itu limit ukuran area X, panjang X nya berapa. Kalau di sini saya panjang X nya 700 mili ya. Untuk Y nya saya tuh 40 mili. Udah, next. Untuk original saya ngaturnya di kiri ya, finish. Nah tinggal kita pilih ini yang sama aja ya, ini sama ini. Connect. Sebenarnya ini saya nyalain dulu ya untuk ininya. Oke, untuk mesin nanti saya matiin dulu untuk ininya ya. Untuk kamera ini kita matiin dulu. Jadi di sini device sudah diatur ya. Kita pilih yang GRBL. Terus sebelum kita uji coba, kita setting dulu di bagian edit di machine. Nah, di sini kalau ini belum diklik head limit, kita klik dulu ya, kita true. Terus di sininya saya udah atur segini. Nanti jangan diubah aja teman-teman ya, segini aja. Nanti kalau beli dari saya ya. Ini atur. Kalau di sini untuk pengaturannya kayak gini, kita ini home direct, kita ini aja. Ini udah true ya. Ini untuk home limit. Kalau saya ini karena emang di sisi tadi originnya di sebelah sini kan ya. Nih yang ini nih. Jadi saya bikinnya true kayak ini. Ini juga sama. Yang datur ini. Sebenarnya ini tuh settingan ini ya. Yang settingan ini mah buat settingan kayak akselerasi, terus max rate ini kita atur. Kalau saya diaturnya di
Kalau yang ini 20.000. Terus yang ininya kita atur di 2000. Yang ininya kita bikin 800. Terus yang untuk Y nya ini kita atur ini 12.000 udah. Ini juga udah 1000, udah oke. Terus yang di sini 500 ya. Ini 500. Biar gak terlalu kencang. Terus yang di sini juga untuk X ini kita kasih 300. Nah, 307 kalau saya pasnya ya. Nah, sebenarnya untuk ini udah oke ya. Sebenarnya terus di sini untuk pengen mengkalibrasi, kan di sini kan tiap mesin kan beda ya. Ini sih sebenarnya kalau kalibrasi itu bisa langsung dari sini. Kalau saya ini 320 ya untuk Y-nya. Bisa ya langsung ya dari sini. Nah, kita save dulu ya. Nah, di sini kan untuk ininya emang stepnya kan ini tergantung mesinnya ya. Kalau mesin saya sih gini. Jadi kalau teman-teman mau kalibrasi itu kita milih ke kalibrasi axis. Nah, di sini ada X, ada Y ya. Ada A juga, ada Z. Cuman yang dipakai kan XY. XY ini di sini kita settingnya menggunakan ini request distance. Request distance ini misal teman-teman mau di sini 10 mili ya, 10 mili kita tulis 10 mili misalnya ya. Misal 10 mili. Misal 10 mili ya. Terus di sini aktualnya teman-teman misal kita gerakin 10 mili ya. Misal yang X ini kita gerakin 10 mili tapi aktualnya cuma 5 mili gitu ya. 5 mili gitu. Nah, kita teman-teman harus diatur kayak gini ya. Jadi requestnya 10, kita mintanya pengen 10 ya. Jadi kan misal di sini kita ini ya. Di sini kan kita misal untuk distance kan ini kan nyoba nih ke kiri kanan ya. Kita 10 mili ya. Jadi tapi yang gerak itu cuman bukan 10 mili tapi 5 mili gitu ya. Jadi kita kalibrasi di mesin ini, dikalibrasi gitu ya. Sama ya untuk Y, X sama Y juga. Nah, soalnya sama kayak ini 10, di sini aktualnya berapa, di sini requestnya berapa gitu. Nah, teman-teman gitu. Yang lainnya udah sih seperti ini ya. Kita akan coba kita kasih kamera ke sana ya mesinnya. Jadi ini untuk ininya ya. Di sini kita udah sambungkan mesinnya. Ini udah dinyalain juga. Tapi ini sementara belum di ini ya. Lasernya belum dinyalain. Kita coba dulu untuk homingnya. Di sini kan kita harus cek homing, kita cek ini juga ya. Switchnya berfungsi. Kita tes homing. Ini homing error ya. Oke. Ini untuk homing oke. Kita pindah di sini kan kita tadi seperti yang saya bilang tadi ini harus dicek 10 ini karena di sini saya udah sesuai ya. Sesuai. Jadi yang saya bilang tadi tuh di sini kan mintanya 10. Pas di aktualnya di gini itu dihitung berapa gitu kan. Misal beda kita harus kalibrasi. Kalau udah sesuai nggak perlu ya. Di sini saya akan mencoba bikin tulisan ya. Misal di sini ER ya. ER ya. Kita bikin tulisan ER. Ini settingannya seperti ini. Kita nyalain lasernya. Ini agak berisik ya karena ini emang menggunakan ini apa namanya
menggunakan. Kita coba ya, untuk ini sebelum itu kita frame dulu ya, kita cek frame, baru kita tuh udah terlihat ya hasilnya seperti itu. Ini untuk ini ya, drivernya kalau menggunakan ini bisa dilihat dua tuh di bawah bukan di saya. Ini udah ya. Terus kita coba cutting, kita kasih bulatan. Nanti kapasnya nantinya ya, karena ini bukan beda program ya, jadi kalau tadi disatuin langsung bisa. Kita rem lagi buat nyoba ini ya, coba cutting. Ini untuk kecepatan bisa di ini ya, buat dicoba ya, tergantung mesin-mesin masnya juga. Bisa menggunakan power gede ya buat ininya, buat cepet gitu ya. Kalau saya segini aja dulu lah gitu ya, jadi menyesuaikan gitu. Ini udah, ini hasilnya ya, bisa dilihat kan. Ini hasilnya seperti ini. Kalau mau pesan teman-teman ya, boleh kita pesan untuk ininya ya. Semoga kalau pesan di sini bisa membantu ya untuk teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa di-share kali ini ya, untuk konten yang kali ini kita untuk penjelasan ini. Nanti untuk wiringnya mungkin dengan waktu saya bisa bahas. Oke, itu aja yang bisa di-share kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good job. Semoga bisa membeli.